أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan mengijazahkan bacaan surah An-Nas, yaitu pada juz 30, yang mana surah An-Nas ini secara bahasa itu artinya manusia, yang artinya manusia. Maka surah An-Nas ini adalah surah yang sangat mulia, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir disihir oleh kafir Quraisy Makkah dengan sihir atau dengan ain. Jadi ain itu merupakan pandangan mata yang bisa melukai seseorang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Rasulullah surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ini salah satu dalil yang menguatkan bahwasanya Al-Falaq dan An-Nas ini turun di kota Makkah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pengijazahan riwayat bacaan Imam Hafiz An-Asim, jadi insyaallah bacaan ini sebagaimana yang saya terima riwayatnya sampai kepada guru-guru kita Syekh Imam Ibnul Jazari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sanadnya ini insyaallah menjadi sebuah mata rantai, dan dalam itu semuanya ada keberkahan ilmu. Silahkan Bapak Ibu yang mendengarkan semuanya bacaan ini, mendengarkan riwayatnya terlebih dahulu. Nanti bisa untuk penguatannya bisa berupa lembaran ijazah yang akan diberikan pada majelis ini. Baik, untuk surah An-Nas ini secara prinsip Al-Quran itu adalah kalamullah, sebagaimana semua surah dalam Al-Quran itu adalah firman Allah, termasuk dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai kepada juz 30 di akhir surat, yaitu surah An-Nas, itu adalah firman Allah. Allah memerintahkan Rasulullah dengan kalimat qul a'udzu. Jadi qul itu perintah untuk Rasulullah agar mengucapkan. Jadi jangan sampai kita baca qul. Nah, kalau qul itu artinya makanlah. Tapi kalau qul dengan huruf qaf, huruf tebal, itu menjadi artinya ucapkanlah. Ini adalah perintah kepada Rasulullah. Jadi secara bahasanya memang ucapkanlah. Jadi firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Dan ini juga perintah untuk kita sebenarnya. Ketika kita baca misalkan surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada ayat yang keempat. Itu juga merupakan kita mengucapkan sebuah ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kita sembah. Ayat kelima itu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi semua surah dalam Al-Qur'an termasuk An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya kita pelajari tentu dengan riwayat bacaan yang sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita. Jadi tidak boleh kita membuat bacaan tersendiri, harus sesuai dengan kaedahnya. Yang kita pelajari di sini adalah riwayat Imam Hafiz An-Asim, yaitu bacaan yang sudah sering kita pakai selama ini. Bahkan jumhurul muslimin, umat Islam saat ini yang menggunakan bacaan riwayat Imam Hafiz ini, Imam Hafiz An-Asim. Baik, kita mulai dengan ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul itu huruf tebal, huruf qaf, sedangkan huruf lamnya itu huruf tipis. Qul
a'udzu birabbin nas. Jadi kalau ada dhammah maka harus indimamus syafatain. Ulama mengajarkan kita harus dimonyongkan. Salah satunya Imam Ibnul Jazari menjelaskan harus dimonyongkan. A'udzu billah, jadi indimam. Maka disebut dhammah itu karena memang kita memonyongkan bibir. A'udzu, qul a'udzu, tipis semuanya. Selain qaf, qul a'udzu bi rabbin nas, ra itu huruf tebal. Qul a'udzu bi rabbin nas, itu ada nun bertasydid. Jadi itu didengungkan. Jadi setiap yang ada tasydid selain huruf mim dan nun itu ditekan. Misalkan tadi bi rabbin nas, huruf ba itu ada tasydid di atasnya, silakan dilihat Al-Qur'annya. Maka itu ditekan. Bi rabbin, bi rabbi ditekan. Itu namanya namrah. Kalau nun sukun ada syiddah, ada tasydid di atasnya, ada gunnah, dibaca gunnah, dibaca mendengung. Maka ketika kita membaca dengung, maka ketika kita membaca qul a'udzu birabbin nas, itu harus sesuai dengan makhrajnya, tebal tipis hurufnya, panjang pendeknya, sehingga benarlah bacaan kita sesuai yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibutuhkan sanad agar ketersambungan ilmu. Jadi orang disebut bersanad itu ketika berguru, ketika mempunyai guru, membaca Al-Quran bukan dengan sesuai keinginan sendiri, tetapi sesuai yang dicontohkan oleh guru, dan guru-guru itu sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sanad saya dari atas saya Syekh Abdullah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ijazahkan surah ini, surah yang terakhir dalam juz 30 sebagai pembukaan kita talaqi juz ammah. Baik, kita baca ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi didengungkan 2 harokat boleh, 3 harokat juga boleh. Itu ada perbedaan pendapat, karena ada yang menyebut 2 dan ada yang menyebut 3, karena ketika masuk pada rob itu sudah kepada kalimat bin nas, dari kasrah kepada nun itu sudah 1 harokat. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Malikin nas. Baik, sama-sama 1 2 3. Malikin nas, ilahin nas. Itu harus konsisten. Itu ada mad arid li sukun. Jadi kalau ada sin misalkan di akhir kalimat seperti ini, maka dibaca arid li sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dan jangan lupa itu ada sifat hamas. Jadi sifat hamas itu adalah adanya inhiraf. Jadi ada mengalir sedikit. Jangan berhenti mendadak. Ilahin nas, jangan langsung, tapi ilahin nas. Kita lanjutkan. Min, itu tipis. Min syarri, ra itu tipis karena ada kasrah di bawahnya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum yang menyimak ini dan yang mendengarkan ini secara lisan. Saya ijazahkan surah ini surah yang mulia, surah An-Nas, dengan sanad saya, guru saya, riwayat yang saya terima yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada semuanya yang mendengar mengucapkan qabiltu. Baik, walhamdulillah ajastukum wa qad qabiltum. Nah, alhamdulillah.
Maka dengan selesainya surah An-Nas ini, masih ada 36 surat lagi dalam juz amma. Tetap semangat, nanti bisa membacakan, menghubungi admin untuk ijazah secara tulisan. Jadi sekarang kita fokus kepada ilmu terlebih dahulu, membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada ijazah itu sebagai penguat saja, karena zaman ini sudah akhir zaman, butuh bukti-bukti kita membacanya sesuai dengan kaidah. Jadi maka dibutuhkan sejenis ijazah guna menguatkan bacaan kita, apalagi kalau mengajar kepada anak, kepada istri, kepada jamaah, itu lebih kuat dengan ijazah. Dan tentu boleh nanti yang ingin meriwayatkan lagi, nanti ada izin dari saya setelah mendapatkan ijazah dari saya. Baik, ini saja untuk talaqi pertama dari surah An-Nas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memulai dari yang paling mudah terlebih dahulu dari juz amma ini 37 surat. Kita mulai dari surah yang pertama. Maka silahkan semuanya lebih menyiapkan dirinya untuk menikmati bacaan Al-Quran, yaitu talaqi ini. Karena dengan membaca Al-Quran secara benar, secara baik, sesuai dengan kaidah-kaidahnya, di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja. Silahkan menghubungi admin untuk dibuatkan ijazah tertulisnya terlebih dahulu. Ini saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.